Hello, everybody. Welcome to Life After Coffee podcast, sharing perspective through audio experience with your host, Brian Jonathan. Life After Coffee offers you another point of view in life from friends who are glad to present their life perspective. Just chill down and enjoy your break, and let's get ready for a new light of life you've never seen before. Let's start our life after coffee. Okay, hello everybody. Welcome back to my podcast dengan host kalian, Brian Jonathan, dan di sini gue bareng Tristan Kenneth Liu. Halo Tristan. Halo Brian, apa kabar dari Medan? Baik banget. Nah, gimana Tristan? Kabar lu? Wah, baik kali deh. Sejak COVID ini ya banyak hal yang berubah, tapi saya enjoy aja. Oke, siap. Nah, I'd like to introduce to you guys sebenarnya Tristan ini. Nah, Tristan ini sebenarnya kawan gue dari SMP, kawan dekat gue, dan udah nemenin gue untuk berbagai project ya gitu. Khususnya di sekolah dulu. Nah, sekolah gue dulu banyak organisasi gitu. Wah, ini orang udah bantu banyak banget deh intinya. Nah, Tristan ini sekarang anak hukum. Nah, jadi dia S1 di, mau sebut merek gak? Sebutkan aja. Oke, siap. Gak masalah. Nah, dia tuh undergraduate student, mahasiswa di Universitas Pelita Harapan di Medan, UPH Medan ya, Iya, di betul. Fakultas Hukum Medan. ya. Sip. Nah, ini anak hukum beneran nih. Jadi bisa dibilang the next Hotman Paris. Wow. Yes, mantap. Amin. Ya semoga ya. Kalau bisa sukses banget, wah nanti cincinnya banyak tuh, bisa gini. Iya, betul. Iya. Nah, aside from that, bahkan dia belum tamat kuliah, dia aja udah paham banget tentang hukum. Dan gue belajar banyak banget tentang hukum sama orang ini. I can say he's a law practitioner by now. Is it? Ya Okay. betul, saya konsultan hukum. Meskipun belum advokat ya, konsultasi. Boleh. Ya, konsultan hukum. How do you say it? Yang untuk yang belum bergelar gitu. Konsultan hukum non litigasi. Nah, itulah bahasa kerennya. Iya, bahasa Gitu. kerennya. Nah, Dia di luar pengadilan saja. Oke. Nah, dan aside from that, dia juga businessman. He really understands about financial business. Dan gue juga belajar banyak banget dari SMA tentang business, how to run business, financial, dan hukum-hukum yang berlaku di bisnis juga ya. So, bisa dibilang this guy is a law business kind of guy. Oke. Nah, kita udah finish introduction. Ada sedikit lagi. Aside from hukum-hukum dan dia suka belajar tentang law and whatsoever itu, dia juga coffee enthusiast. Suka minum kopi nih. Oh pasti, saya tak ada kopi itu seharian saya lemotkan. Oke. Udah ibaratkan rokok bagi saya. Iya ya. Nah, dan kopi itu udah barengan ya minum kopi dari dulu sampai sekarang. Yes. Komoditas dia bukan. Dari SMA ya, SMP, SMA. Betul, dari SMA. Ya, kita suka ngopi bareng nih setelah sekolah selesai. Jadi kalau teman-teman yang lain dulu SMA kan habis sekolah les ya. Les ya kan, main game ya kan, Ya. game online. Kalau kita beda. Beda. Habis sekolah kita sebelum selesai sekolah bahkan udah nanya nanti sore ngopi di mana gitu. Kalau orang lain kan yuk nanti les mata kuliah ini mata pelajaran mata pelajaran apa gitu, sorry udah kelamaan kuliah nih. Nah, kalau orang lain kan les mata pelajaran apa ini, kayak les matematika, fisika, kimia, biologi. Nah, itu ribet banget. Tapi minimal kita waktu SMA kebanyakan ngopi. Habis kelas ngopi. So ngopi is our everyday life gitu. Gitu sih. Nah, that's a short introduction, not short but ya enough introduction untuk sekedar kenal lah sama Tristan ini gitu. Nah, karena dia anak hukum, yuk kita nanya ke Tristan tentang hukum itu sendiri. Let's start with law. Nah, boleh gak ceritain apa hukum yang paling basic yang semua orang harus tahu tapi banyak orang gak tahu, bahkan orang dewasa gak tahu? Coba ceritain. Ya, kita kalau hukum itu memang dia fungsinya mengatur masyarakat, maka bagi orang awam ya, menurut saya itu paling penting itu adalah perjanjian duluan. Oke.
Karena tanpa perjanjian itu segala bisnis atau usaha ataupun segala proyek tak akan berjalan. Yang ingat tentang bisnis itu adalah mengenai agreement. Dari mana kita muncul sebuah agreement? Ya, kalau dalam hukum ada 4 syarat aja sebenarnya agreement. Ingat ya, ini tidak perlu tertulis. Bahkan lisan saja itu merupakan agreement yang harus kita taati. Oke. Even lisan ya. Even lisan, misalkan contoh paling sederhana aja. Ini saya sama Brian janji untuk dinner, misalkan di hotel A jam 7 malam. Oke. Kalau saya tidak datang, maka saya bersedia didenda 1 juta rupiah. Oke, dengan catatan kalau ada kesepakatan itu ya. Kalau ada kesepakatan, meskipun saya dan Brian tidak menandatangani kontrak, namun dengan kita lisan saja, itu sebenarnya berlaku. Namun masalah selanjutnya itu adalah pembuktiannya bagaimana. Nah itu saja. Nah, kontrak itu tetap berlaku, perjanjian itu. Makanya kebanyakan orang lebih prefer perjanjian kesepakatan tertulis ya dibandingkan lisan. Ya, secara tertulis karena nilai pembuktiannya lebih kuat. Oke, itu padahal basic tentang law. Iya, itu sangat basic, harus tahu. Nah, kebanyakan orang masih nganggap kayak lisan aja gak cukup. Gitu. Lisan itu bukan agreement bahkan. Kayak ya udah, kita kayak ngobrol aja. Besok kayak ada orang misalnya nagih hutang nih, pura-pura lupa tuh. What do you think about that? Itu ada undang-undangnya gak sih? Kalau pura-pura lupa, asalkan kita mampu membuktikan bahwa dia itu ada hubungan perjanjian hutang piutang dengan kita, ya bisa saja, meskipun secara lisan. Namun, ya seperti kita tahu tidak mudah untuk membuktikannya. Makanya alangkah baik dilakukan secara tertulis. Oke lah. Nah itu mungkin tentang perjanjian. Ada bidang atau bagian lain dari hukum yang lu bisa jelasin nggak untuk orang lain yang as simple as everyday lives gitu, kayak bawa mobil. Nah itu bisa lo ceritakan. Nah ini ada sebuah asumsi salah ya yang beredar di masyarakat sekarang. Oke, apa tuh? Apabila kita terjadi kecelakaan, pada prakteknya itu Nah ini orang yang ditabrak itu pasti dia akan marah. Ya, wajar. Pasti turun. Wajar. Kamu segera ganti rugi. Saya nggak mau tahu kamu ganti rugi. Nah itu. Orang yang menabrak pasti bilang, ya pasti saya ganti rugi. Orang yang ditabrak bilang, mana jaminannya? Mana KTP-nya? Sama saya. Nah ini ya. Oke, silakan. Kita kasih SIM dan KTP-nya. Namun perlu kita ketahui bahwa yang berhak untuk mengambil dokumen resmi adalah polisi dengan wewenangnya sebagai penyelidik atau penyidik ya. Oke. Sehingga apabila kita mengambil barang kepunyaan orang lain, itu berarti penyitaannya tidak sah. Itu maka identik dengan pencurian. Apabila kita laporkan pencurian kepada polisi, maka itu dapat benar-benar terjadi karena telah memenuhi unsur pencurian. Nah, ngambil barang bukan punya kita. Kenyataannya masih banyak orang yang misalnya, gue nabrak nih orang lain. Nah, korbannya itu ya wajar aja dia marah. Tapi dia minta jaminan itu ya, dan dia minta SIM dan KTP gua. Kebanyakan orang kayak, ya udahlah, dia ambil SIM KTP gua, nanti gua bayar, gua kembaliin, bisa ambil balik lah. Orang kan kebanyakan mikirnya gitu ya. Tapi ternyata nggak boleh ya itu ya. Oh, tidak boleh. Kalau apabila kedua pihak beritikat baik, maka silakan selesaikan di pengadilan atau di luar pengadilan, terserah saja di mana. Yang penting kelar lah ya. Yang penting selesai dan hak-haknya terpenuhi. Dan satu hal yang kita tidak boleh lakukan itu adalah meminta uang berlebihan. Kadang orang korban itu dia karena merasa panik atau dia merasa sedang emosi, maka pikiran dia itu pasti bilang, saya mau ganti rugi sebesar mungkin. Misalkan langsung di tempat diminta 3 juta. Wah, gila, untuk bumper pendek 3 juta saya rasa berlebihan ya. Gak make sense ya. Tidak make sense. Yeah. Kita tuh yang ditabrak tuh berhak menolak dengan katakan, ini angka ganti ruginya tidak masuk akal. Maka sebaiknya kita selesaikan di kepolisian atau pengadilan, di mana pengadilan itu akan menetapkan biaya ganti rugi yang sewajar mungkin. Jadi jangan panik teman-teman, jangan panik kuncinya. Itu semua ada hukumnya, undang-undangnya segala. Itu sudah tertera jelas di undang-undang lalu lintas, silakan dibaca. Silakan dibaca. Cuman kebanyakan orang bingung nih waktu baca undang-undang. Termasuk gua, kadang gua baca undang-undang aja yang tertulis, gua kayak bingung aja, ini kok
gini, tiba-tiba gini gitu. Dan mungkin ada nggak undang-undang yang paling banyak orang gagal paham? Salah satu contoh undang-undang yang banyak orang gagal paham. Ada contohnya? Misalnya. Saya rasa semua undang-undang itu bisa disalahpahami karena masalahnya begini. Oh iya, Anda baca satu banyak. pasal, iya. Anda harus siap-siap merefer ke pasal yang lain atau penjelasannya supaya Anda tidak tersesat. Oke, nah kebanyakan orang kan, oke lah kita langsung nyinggung ke hal tentang misalnya yang kemarin sempat terjadi, Omnibus Law, Undang-Undang RUU ya, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Betul. Wah itu luar biasa sih, orang hanya pakai itu dan nuntut ke pemerintah kalau itu repress orang lah, bikin orang menderita segala macam. But apa kenyataannya kalau menurut lu sebagai anak hukum? Saya rasa ya orang yang mengkritik Omnibus Law tanpa dasar itu pemikirannya sudah keliru dari awal. Dia Oke. itu sudah korban media massa. Dia tidak membaca secara keseluruhan. Omnibus Law ini meskipun dia sudah berlaku, Oke. namun tidak bisa diterapkan karena belum ada peraturan pelaksana yang jelas. Oke. Apabila sudah ada peraturan pelaksananya yang jelas dan ternyata ditemukan memang tidak adil atau tidak patut, ya silakan gugat ke MK. Jangan turun ke jalan lempar-lempar batu atau bakar-bakar ban. Ya itu sama dengan tidak etis. Etika sebagai warga negaranya tidak ada. Tapi ada yang nuntut balik lagi lah, dari pihak polisi aja sangat repress pendemo gitu. Padahal niat dari pendemo itu ya udah hanya nuntut aja. Tapi kenapa dihajar gitu? Wah ini kita kasih perspektif lain aja deh ya. Ini mungkin agak kontroversial, so disclaimer dulu untuk teman-teman. Ini hanya dari perspektif kita, oke? Kita kasih pendapat kita kasih dari sudut pandang kita yang lagi ngobrol sekarang. Kalau teman-teman, if you guys have another perspective, well, we can discuss ya untuk nanti. Lu bisa diskusi sama Tristan di DM Instagram, bisa di gua. Terserah mau send email atau apapun bebas. Bebas saja, pasti kita layani. Ya, yang penting kita diskusi baik-baik aja. Ya, karena ada etikanya saja. Yes, yang penting ada etika. Because kita civilized lah ya. Kita pakai ngobrol, bukan pakai tunjuk-tunjuk lagi. Tidak zaman lagi nggak kita pakai perang. Tidak zaman tumbuk-tumbuk lagi. orang lagi ya untuk menuntut keadilan dengan hajar orang, nggak gitu lah ya caranya. Ya, tidak gitu. Iya, apalagi lu anak hukum, harusnya teman-teman anak hukum nggak gitu juga lah ya. Iya. Pakai argumen itu harus ada dasar. Marilah kita berargumen dengan otak, jangan berargumen dengan otot, karena berargumen dengan otot tidak menghasilkan apa-apa selain sakit. Nah, Iya, sakitnya fisik dan mental ya. betul sekali. Oke, nah kita nanti baru ngobrolin lah tentang hal yang paling hal yang agak dalam lah tentang hukum. Dan lagi pula teman-teman semua kan nggak bakal paham banget lah tentang hukum. Yang penting ada, udah pasti ujung-ujungnya pun ya udah kita hire pengacara aja gak sih kalau kita banyak duit gitu. In Ya. case kita ada masalah gitu. Betul. Gitu sih. Nah ya udah kita ngobrol tentang Tristannya sendiri dulu lah. Nah bisa gue bilang ini Tristan ini jago banget di hukum dan IPK-nya tinggi banget. Dan dia tuh anak kesayangan dosen. Bahkan dekan sayang sama dia. Wah. Emang gue bisa bilang ini orang jago banget di hukum. Academically unggul gitu. Nah, what makes you decide to take law gitu loh? Apa yang bikin lu mau ambil hukum in the end? Kalau dari dulu ya, cita-cita saya itu bukan seorang pengacara. Saya tuh pengen jadi pilot. Oh iya, lu dulu waktu SMA suka main flight simulator ya? Sampai sekarang masih. Saya suka penerbangan dari dulu. Namun ya kita bicara realistis saja ya. Biaya sekolah penerbangan itu kita tahu tuh lebih mahal dari dokter sendiri. Oh iya ya. Sehingga prospek karirnya kurang. Oleh karena itu ya skill saya selain terbang itu apa? Ya saya suka ngomong, saya suka public speaking, Oke. dan saya suka mengutarakan pendapat saya. Maka saya pikir fakultas hukum itu adalah tempat yang cocok. Hukum ya. Hukum. Namun ya niat saya masih belum begitu kuat ya untuk masuk ke fakultas hukum. Namun titik ubah saya itu adalah saat dimana Brian pernah suatu hari Kapan tuh? Senin malam gitu, dia mengirimkan sebuah spanduk promosi dari Hotman Paris bahwa dia akan datang ke Medan untuk memberikan
seminar tentang hukum. Oh itu kapan ya? Waktu SMA ya? SMA 2 tuh, pas itu tahun 2016. Begitu saya dapat, wah ini Hotman Paris datang nih, orang hebat ini kan, saya pikir. Wah, padahal gue iseng-iseng buka Instagramnya Hotman Paris, ada aja poster announcement kalau dia datang. Iya, ada Dan lu niat banget pergi. Gue masih ingat loh, itu hari Sabtu ya lu pergi. Oh iya, hari Dan Sabtu kita SMA kan ada kelas ya. Oh iya betul, ada kelas, saya sampai rela bolos. Saya pikir, Oh ya, ini gila ini orang sampai bolos kelas demi nonton Hotman Paris. iya karena manfaatnya lebih besar daripada saya masuk kelas. Ya, kita timbang-timbang sendiri saja lah ya. Wah, realistis aja ya. Cuman ya, sorry ya guru-guru SMA gue yang kalau dengerin jangan marah ya. Tapi Tristan tahu kok dia mau apa demi kebaikan masa depan. Bukankah sekolah mempersiapkan murid-muridnya untuk masa depan yang lebih cerah? Idealnya begitu, Idealnya namun begitu. implementasinya tidak begitu. Ya itulah. Itu kenyataannya di sistem pendidikan kita sekarang ya. Ya betul sekali. Ya, itu sebenarnya udah dari dulu gak sih orang udah komplain terus tentang sistem pendidikan kita kacau lah apalah itu dari dulu sampai sekarang pun ya udahlah, buktinya kita udah tamat kuliah pun gitu-gitu aja, ya udahlah. Nah, continue with that Hotman story. Jadi karena saya memang sangat tertarik dan saya kadang muak dengan sekolah ya, saya kadang faedahnya apa saya datang ke sekolah tiap hari dan ditambah pelajaran yang tidak menarik, ya sudahlah saya mencoba peluang lah ya. Saya daftar 400.000 saat itu kan. Oke. Saya langsung datang ke area duta. Saya tunggu dia dari jam 9. Dia datang, saya dengar dia cerita tentang kehidupan dia dari awal, dari nol, bagaimana dia sampai menjadi seorang pengacara yang hebat. Saya ketika saat itu terinspirasi. Begitu saya pulang, saya sudah punya saya sudah punya niat, saya mau jadi pengacara. Oke. Apapun caranya, itulah cita-cita saya, fix, selesai. Gara-gara nonton Hotman Paris di area duta. Ya, saya ketemu dia langsung. Pas saya datang, saya lihat dia di mobil, gak berani saya sapa. Karena saya pas itu minder. Saya kenapa apa? Bayangkan lu satu-satunya anak SMA ya yang kesana waktu itu. Iya, saya anak salah satu, saya paling muda anak SMA yang kesana. Dan Hotman Paris ada panggil lu juga ya kalau nggak salah. Iya, dia panggil. Panggil apa lu kemarin? Dia panggil dia, bos katanya. Bos ya, lo masuk saya segera angkat koper ke Jakarta. Itu yang selalu dia bilang. Ya, saya masih ingat. Angkat koper ke Jakarta. Jadi lu tamat dari hukum di Medan, lu langsung lari ke Jakarta. Ya, sebisa mungkin saya akan lari ke saya akan lari ke Jakarta di mana di sanalah kasus-kasus hukum itu ada, bukan di kota kecil. Gila. You see this guy? Ya, lu harus niat ya. Harus punya niat. Satu tuh niat dan nyali. Itu. Oh ya, itu yang biasa Hotman Paris suka bilang, niat, nyali, kerja keras gitu juga. Kerja keras, menjiwai bahasa Inggris, menjiwai marketing. Ya, itu harus banyak banget sih aspeknya. Tapi intinya dari semua itu apa yang lu dapat dari Hotman Paris waktu itu? Yang paling lu nempel banget selain yang tadi lu sebutkan. Paling nempel itu adalah nyali dan kerja keras. Itu dua kunci kalau mau jadi pengacara sukses. Itu dua kunci utamanya. Oke, mungkin bukan aja pengacara, di bidang-bidang lain juga. Semua bisa. bidang, mau pengusaha, mau psikolog, mau dokter. Ya. Semua profesi butuh niat dan nyali. Ya. Lu mau belajar suatu hal yang baru itu butuh niat dan keberanian. Nyali itu keberanian ya. Keberanian, Ya. betul-betul keberanian yang benar-benar ya. Jangan yang kecil-kecil aja, memang nyali besar. Oke. Nah, habis lu keluar dari seminarnya Hotman Paris, lu lanjut SMA ya. Kita buka-bukaan aja gak apa-apa lah ya. Oh, monggo aja. Saya cerita saja bobrok saya di kelas tuh bagaimana. Nah, gimana lu ceritain deh, lu dulu akademiknya di SMA gimana? Gimananya gitu. Saya dulu memang niatnya di IPS ya, di SMA. Namun yang tersedia hanya jurusan IPA, ya sudahlah daripada saya pindah sekolah ya saya lanjutin aja. Oke. Dan pas saya di SMA IPA itu, saya pikir belajar apa ini? Konstanta fisika, kimia, matematika, sama sekali tidak masuk ke otak saya saat itu. Sorry, gue cut dulu di sana. Maaf ya teman-teman kalau ada yang di bidang itu, kita bukan maksud nyindir kalian, cuman kebetulan teman kita di sini aja yang nggak suka bidang itu. Oke, lanjut dulu. Ya saya lanjut saja kan, saya di kelas dulu suka tidur namanya. Saya suka tidur. Oke. Kalau tidak tidur, saya dengar headset. Kalau tidak dengar headset, saya baca buku hukum. Itu 3 saja saya di kelas. Sisanya itu ya saya cuma tidur ya karena saya tidak benar-benar tidak tertarik dalam pelajaran SMA tersebut. Nah, bentar lagi ada yang pendengar di sini, teman-teman di sini, you guys pasti bilang, damn you Tristan, kalau lu emang nggak suka ngapain lu lanjut gitu loh. Ya, saya percaya dengan prinsip
Saya percaya dengan prinsip itu. Kita kalau bagian memang sudah punya tujuan ya, yang mungkin kita tidak berhubungan dengan pelajar SMA, prinsipnya itu 12 tahun balik sekolah itu hanya untuk memperoleh 3 kertas. Kertas merah, kertas biru, dan kertas hijau. Itu benar. Gila. Itu benar. Nggak salah sih, nggak salah. But itulah realitanya. Itu realitanya dalam perspektif saya. Nah, lu tamat SMA, lu langsung daftar ke UPH ya waktu itu. Oh, belum. Saya daftar ke USUL saat itu. SBMPTN, ya. Oh, iya. SBMPTN itu menurut saya itu sistem yang salah ya. Masa kita masuk fakultas hukum, namun soalnya matematika fisika. Oke, kita kasih argumentasi lain deh. Mungkin dari pihak SBMPTN mikir untuk menguji kapasitas intelektual lu atau rasio lu melalui mata pelajaran itu. Lu bisa gak lakuin tugas-tugas atau soal-soal ini? Kalau lu bisa ngerjain soal-soal ini, kita anggap lu pinter, qualified. How about that argument? Mungkin itu. Saya rasa sangat keliru banget ya. Bahkan di kelas saya sekarang, banyak dulu yang SBMPTN-nya nilainya tinggi-tinggi maupun matematikanya tinggi, tes logikanya tinggi. Namun saat di kelas saya lihat kemampuan dia biasa saja, tidak ada yang something special. Sehingga menurut saya itu sistemnya keliru untuk menguji tingkat intelektual seseorang. Mungkin itu bisa jadi masukan lah untuk ya in case siapa tahu ada yang denger ini. Ya kan? Atau pemerintah mau dengar dia mau reformasi, saya rasa kalau memang menurut saya ya, kalau tes masuk itu adalah memang sesuai dengan relevan dengan subjeknya. Misalkan dokter ya keluarkan soalnya tentang dokter. Kalau hukum, sejarah. Oke, mungkin itu bisa dipertimbangin. Cuman ya balik lagi, we're not here to complain lah ya. Ya kan? kita tidak bisa melawan sistem. Sistemnya begitulah. Ya udah, seperti prinsip gua untuk tahun ini go with the flow. Yes, sangat setuju. Oke, nah kita langsung ngomong aja tentang waktu lu masuk kuliah. Ini ada aja teman-teman you guys yang lagi dengar, my juniors, even my seniors ataupun teman-teman yang lainnya, teman-teman SMA, SMP ataupun yang baru mau kuliah dengerin, this might be a very good conversation. Okay, tell me, waktu lu awalnya masuk kuliah itu gimana? Survival di awal-awal kuliah di UPH Medan ini. Oke ya, kalau ini dalam perspektif saya ya. Untuk survive itu tidak susah sebenarnya. Kuncinya cuma satu, niat kamu di mana? Kamu sejak injak kaki di kuliah itu, kamu mau jadi apa? Kalau kamu memang tujuannya sudah jelas, maka cara apapun Anda tempuh. Kalau saya itu ya dari awal tuh memang, kalau saat dosennya tidak ngajar ya saya baca buku, saya baca materinya, sehingga pas ditanya ya bisa. Mulai dari sana lah kita selamat di kuliah. Yang penting lu bener-bener niat mau belajar, lu bener-bener niat mau kuliah ya. Iya, niat bener mau kuliah, tahu jadi orang, tahu sosialisasi, itu kuncinya untuk selamat. Nah, di kuliah it's not only about the academics, tapi kita belajar tentang real life problems. Kita gimana sama orang lain, jadi orang gimana, bahkan organisasi. Mungkin lu ada tips gak di bagian sana nih? Kalau di kuliah kuncinya satu, tahu jadi orang, tahu jadi orang. Ya, taulah menempatkan diri. Anda sebagai mahasiswa, taulah Anda cara menghormati dosen, taulah Anda cara mendekati dosen. Dengan begitu maka dosen lebih menyenangi Anda dan ilmunya dapat Anda peroleh dengan mudah beserta dengan kelulusannya ya. Itu. Yang penting lu tahu jadi orang gimana ya. Tahu jadi orang itu kunci utamanya. Tidak, kalau Anda pintar pun, Anda pintarnya bagaimana Anda pintar? Sedangkan dosen itu sudah S3, profesor. Anda baru belum S1, Anda sudah menganggap Anda lebih hebat dari dosen. Itu hal yang sangat keliru ya. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba melawan dosen ya. Jangan melawan. Meskipun Anda benar, kalau dia bilang salah ya salah, karena dia lebih punya pengalaman dari Anda. Pengalaman itu paling penting. Nah, selama lu kuliah, ada gak hal yang benar-benar nempel banget di lu, berkesan banget di lu, mungkin yang bisa dihadapi junior-junior kita ini? Hal yang paling berkesan itu adalah kalau Anda sudah punya niat dari awal, Anda kuliah, Anda betul-betul belajar, Anda betul-betul kerjakan proyek dan PR dengan baik, Anda presentasi di depan, ya hasilnya bakal sesuai Anda harapkan. Dengan itu maka pasti jalur Anda itu sudah semakin mudah. Di kuliah itu jadi kalau Anda punya niat, tidak ada yang susah, yang ada hanya mudah. Itu dia. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau kuliah, you really have to have that niat ya.
punya niat dulu. willingness. Iya, punya niat dan nyali dulu untuk kuliah. Kalau tidak, sorry itu saya lebih baik jangan kuliah. Lebih baik jangan kuliah. Karena itu hanya menghamburkan duit orang tua lu. Iya, uang orang tua yang di mana mereka sudah kerja habis-habisan untuk Anda. Ya itu sih, kuliah itu gak murah. Tidak murah. Kuliah itu mahal. Makanya Anda hargailah dengan baik-baik. Ya, mungkin ada teman-teman yang kerjanya hanya ngabisin duit orang tua di kuliah. Ya, please rethink again. Iya, pikirkan kenapa Anda kuliah. Itu saja. Iya. Nah, talking about organisasi di kuliah, lu udah ngikutin banyak banget organisasi, bahkan dari SMA barengan gue di OSIS, di kuliah masih lagi ikut organisasi. Gimana tuh? Organisasi apa aja yang lu ikutin? Kalau kehidupan berorganisasi saya itu, saya mulai dari SMP dan berhenti sampai SMA. Saat kuliah itu sebenarnya saya tidak ingin berorganisasi. Tapi lu organisasi juga ujung-ujungnya. Ya, berorganisasi juga ujungnya, namun hanya sebentar saja. Sebentar saja menurut saya. Ya, kalau menurut saya organisasi itu terpenting adalah saat Anda SMP dan SMA saja Anda berorganisasi. Begitu Anda sampai kuliah, menurut saya itu jangan. Kenapa jangan? Oke. Karena disitulah saatnya Anda betul-betul belajar jadi mahasiswa yang baik. Anda peroleh ilmu. Sedangkan kalau Anda benar-benar mau berorganisasi ya, silakan di luar saja. Kesempatannya lebih baik. Dan untuk pilih organisasi yang betul-betul bakal bantu Anda. Bukan Anda jadi pekerja sosial di dalamnya dan Anda tidak memperoleh apa-apa. Jangan, tolong hindari. Oke, this is a very good advice. Mungkin untuk juniors yang lagi dengerin, yang dari SMA, SMP, yang one day bakal kuliah, ataupun mungkin ini udah tahun terakhir kalian SMA, kalian mau kuliah bentar lagi, ini advice yang oke banget. Soalnya gini loh, once lu masuk di kuliah, pertama kali lu hadapin ospek, orientasi. Ya, masa orientasi itu menurut saya tuh total bullshit, sorry. Karena itu hanya ajang bagi senior itu untuk melampiaskan amarah dia atau unek-unek yang sudah tertimbun di kampus kepada mahasiswa baru itu ya bisa dibilang seniornya udah stres kuliah. Sudah stres gitu. Itu makanya dilampiaskan, tapi menurut saya itu salah juga karena Anda bukan lampiaskan kepada sendiri ya, tapi melampiaskannya kepada anak-anak baru. Sebenarnya itu ya sudah itu toxic sih. Itu sudah mental sebenarnya. Apa ya? Mental penjajah kalau saya berani bilang. Ya mental penjajah banget. Itu toxic sih. Segera harus dihilangkan. Karena itu turun temurun dari dulu. Ya saya gue jarang banget ketemu orang yang komplain tentang sistem ospek-ospekan ini. Hampir gak ada yang komplain. What do you think about that? Menurut saya itu ya, kalau tradisi mau yang baik ya kita teruskan, yang buruk ya kita hilangkan. Nah, jangan kita teruskan hal yang buruk, sama saja. Dengan itu Anda sudah melatih mental penjajah, tidak bagus bagi masa depan Indonesia. Harus segera dihilangkan. Karena as we know ya, orientasi di luar negeri kuliahnya kayaknya perkenalan, bahkan seniornya itu mendekatkan diri ke juniors. Iya, sedangkan jadi kalau mentor-mentor yang beneran mentoring. Bener-bener mentor, bukan sok galak sok apa. Harus kita sapa abang ya kan. No lah, I don't think that is even necessary. Karena kebanyakan di ospek ya, yang paling berkesan bagi orang itu dimarah-marahin komdisnya. Itu kayaknya gak penting banget sih. Ya saya ngapain lah begitu. Anak kuliah untuk belajar, bukan jadi pramuka atau jadi TNI. Kalau jadi TNI itu ada tempatnya, menjadi polisi itu ada tempatnya. Kita di sini jadi calon intelektual, bukan calon TNI ya. Ya kalau lu mau jadi tentara atau polisi itu ada akademinya, lu tinggal ke sana gitu. Ya. Dan mungkin itu jalur lu, oke, go ahead gitu. Kita di sini kita jadi intelek. Kita jadi cendekiawan kalau bahasa Indonesia yang bakunya. Cendekiawan, so we have to act proper. Kita harus berperilaku proper ya seharusnya. Harus berperilaku proper. Ingat, kita mahasiswa bukan siswa. Ada mahasiswa. Terkadang banyak sekali itu masyarakat sudah merupakan peran arti mahasiswa sehingga mereka suka-suka saja menjalani hidup perkuliahan itu sih. Harusnya nggak begitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oke lah, kita coba step back dulu dari conversation yang agak panas ini tentang ospek. Nah, yang tadi gue mau ngomongin itu tentang gini. Sejak lu udah di ospek, lu udah ditekenin sama senior-senior lu. Lu udah kuliah, lu harus organisasi. Kalau lu gak ikut organisasi, lu langsung dicap kupu-kupu. Dan gue pernah denger isu dari beberapa temen gue, kalau lu jadi seorang kupu-kupu, kuliah pulang, that is a very bad thing. Menurut mereka. Menurut lu gimana sebagai anak kesayangan dosen?
Saya pribadi itu kupu-kupu. Bahkan Kuliah pulang. ini anak kesayangan dosen loh, dan academically speaking this guy is very good. IPK-nya tinggi banget. And you're a kupu-kupu even. Iya betul, saya kupu-kupu. Tapi ingat ya, Anda mau kasih kunang-kunang, kupu-kupu ini itu, Kura-kura. kura-kura kan tergantung kalian ngapain habis kuliah. Kalau saya pribadi habis kuliah itu saya pulang, saya belajar, saya betul-betul belajar, saya review materi atau enggak, saya urusin bisnis saya atau Yes. setidaknya saya belajar, saya pergi ke kantor-kantor pengacara yang mumpung saya kenal itu, saya belajar kasus dari mereka. Yes. Itu Harusnya lebih begitu. penting daripada Anda setelah kuliah Anda berorganisasi gabut tak jelas, ya kan? Itu lebih tak relevan. jelas, lebih relevan. Yes. Kupu-kupu, ya kan, daripada Anda kunang-kunang, kura-kura, entah apa itu. Saya tak tahu lah itu. Saya kan, Itu banyak istilah. Jujur gue pun udah lupa kepanjangannya. Tapi kebanyakan orang pasti judge lu sebagai kupu-kupu kalau lu gak ikut organisasi. Padahal menurut gue ya, untuk juniors yang denger ini, gue kasih advice. Tristan bisa kasih advice tambahan habis gue ini. Justru lu di kuliah, lu benar-benar kuliah, niat dan nyali kuliah. Itu seperti Tristan bilang tadi. Another thing, agar kuliah lu itu gak garing banget, hanya belajar, ya ikut organisasi yang emang relevan buat lu. Gua harus taruh lagi, relevan. Karena kebanyakan di kuliah itu organisasinya gak relevan banget sih untuk beberapa orang, tapi orang-orang ini dipaksa. Karena kalau nggak ikut organisasi bakal dijudge gitu. Mungkin kalau Tristan sih bodo amat ya, lu mau dijudge gimana pun Ya. gitu. pilihan di tangan kita. Yes, I Pilihan know. di tangan kita. Tak ada satupun orang yang berhak untuk memaksa kita. Tapi gue harus taruh tapi dulu. Belum semua orang seready kamu. Gak semua orang bisa sekuat itu. Lu punya advice atau tips biar orang-orang bisa sekuat kayak lu gak? Kalau mau sekuat dari saya itu ya latihan mental. Bagaimana latihan mentalnya? Itu sebenarnya terlihat dari saat Anda SMA atau SMP. Contoh, kalau SMA dan SMP itu kan memang kita lagi fase remaja, kita sangat mudah terpengaruh untuk hal-hal yang masih aneh-aneh. ombang-ambing lah ya. Masih ombang-ambing kan, ikut tren sana sini. Kalau saya dulu itu, ya saya memang kaku orangnya. Saya ngaku saya tuh orang yang kaku. Alah, dari cara ngomongnya aja udah kaku. Iya, contoh sederhana. Pas saat itu orang dengar lagu pop, saya dengar lagu Bee Gees, saya dengar lagu jadul, ya kan? Bee Gees, Beatles, Beatles Queen. itu kan, Queen. Orang cap saya aneh, peduli apa? Itu hidup saya, pilihan saya, ngapain saya harus ikut kalian? Iya, kalau rugi pun bukan mereka yang tanggung. Bukan mereka yang rugi, saya yang rugi sendiri kan. Makanya. Nah itu. Iya. Dari Anda itu dari dulu harus dilatih benar-benar. Jauhkan kekompakan, bangun sendiri. Nah, Bangun individualisme yang lebih sehat. oke, gua cut lu di kekompakan. Biasanya ya, kalau gua dulu ospek ataupun dari teman-teman yang lainnya yang ospek, mereka selalu dibilang justru ospek ini biar seangkatan ini kompak. Tapi kenyataannya nggak gitu gak sih? Nggak gitu juga sih sebenarnya. Menurut saya ospek tidak ospek itu kompak kekompakannya itu sama. Sebenarnya apa hal yang membangun kekompakan? Kita disiksa sama-sama itu namanya kompak. Saya rasa itu keliru, hal yang keliru sekali. Keliru ya. Keliru. Iya. Masa disiksa? Kenapa kita pakai kata siksa ya? Mungkin kita di tanda petik dididik sama-sama. Saya itu kan didik kenapa? Karena pertama digundulin ya. Ini masih sering terjadi ya. Oke. Digundulin, disuruh pakai keripik lah, disuruh angkat sampah, buang sampah. Kalau tidak disuruh push up. I think itu udah ngarahnya negatif banget sih, itu pelonco malah. Itu perpeloncoan. Makanya meskipun sekarang upaya dari pemerintah untuk memberantasnya, menurut saya itu Susah. bukan susah, So? tidak betul-betul dijalankan. Kenapa? Oke. Seharusnya pelonco, kalau yang ketahuan pelonco langsung kita sanksi dengan tegas, dikeluarkan ataupun diskorsing langsung seketika. Jangan Anda biarin. Pembiaran itu hal pelonco tersebut tetap terjadi karena ada pembiaran. Pembiaran. Baik dari pihak sivitas akademiknya ataupun Yes. pengawasan yang kurang. Because gini loh, bahkan kemarin ya yang angkatan 20 ini online. Lu bayangkan online loh. Itu bisa aja mereka ospek-ospekkan di online. Dan itu gak make sense banget sih kemarin. Marah-marah di online, apalagi komdis-komdis itu yang ataupun panitianya sok galak gitu. Come on man, ini rekam digitalnya lebih ngeri loh. Lu Ya. lewat online ini bisa direkam. Lu lagi marah-marahin orang gak jelas. Ya bagus, menurut saya itu hal yang bagus biar ada bukti bahwa masih terjadi pelonco. Menurut saya itu
Kalau ini bagi adik-adik ya, kalau ada senior atau macam-macam, ya lawan saja. Jangan Anda disiksa, karena kalau Anda biarin sendiri, bukan tekanan fisik aja, tapi mentalnya pun kena. Begitu Anda mentalnya kena, maka kedepannya perspektif tentang mental Anda akan rusak. Silakan tanya psikologi lebih lanjut yang lain. Ya, gue masih belum qualified lah untuk ngomong itu. Mungkin ada kakak-kakak atau ibu bapak psikolog yang bisa jelasin lebih jauh. Entar lah kita ngobrol ya. Nah, gue jadi keingat yang lu bilang lawan senior aja untuk hal yang gak benar. Lu pernah langsung lakuin itu ya? Oh ya waktu benar, semester saya lawan satu? saja menurut saya hal Waktu di ini. ospek kemarin ya? Iya, saya lawan saja. Kenapa? Apa salah saya kalau lawan? Karena saya membela diri, tandanya. Saya menghindari diri sendiri itu disiksa. Dan lu lolos gitu loh. Ya lolos. Karena mumpung penampilan saya agak garang dan serius muka saya ya sudah. Mereka berani dengan saya? Gitu saja. Mumpung ya. Iya. Nah, kalau advice untuk juniors, we're talking about advice right now. Gua kalau dari advice pribadi gua sendiri, justru lu once you get to kuliah, ikut organisasi boleh. Yang seperti yang gua bilang tadi relevan. Why gua tekanin kalian untuk ikut organisasi at least di tahun pertama. Minimal lu dapat koneksi ke kakak tingkat sama dosen. Itu penting gua bilang. Saya bahkan sangat sedikit ya. Oke, gimana? Kalau saya bicara setiap perguruan tinggi itu punya politik kampusnya sendiri ya. Oke, gimana? Ada di perguruan tinggi yang dimana organisasinya itu tidak benar menurut saya dan mereka itu tidak diberikan hak untuk ekspresi ya. Mereka hanya ditekan untuk melaksanakan event-event. Sehingga apa bedanya berorganisasi dengan event organizer? Kita ingat ya, kita mahasiswa psikologi dan mahasiswa hukum ya. Kita itu betul-betul ya sesuai dengan bidang, bukan kita bikin acara. Jika mau bikin acara, kenapa gak mau suruh hire orang saja? Kenapa harus suruh mahasiswa? Mumpung gratis, makanya mereka pakai kita. Argumennya gitu. Itu argumen saya ya. Itu mah argumen dia. Tapi pendapat gua beda. Justru dari organisasi ini ya at least lu pun dapat beberapa skill yang relevan. Ya kenapa tidak dapat kita koneksi gitu. Kita dapat koneksi ya. Saya rasa berorganisasi. Kenapa tidak dari SMP dan SMA saja kita belajar? Justru saat di sana lah kita betul-betul belajar gitu. Karena di SMP dan SMA itu ya sorry to say, saatnya kita itu bermain-main, bukan saatnya kita serius. Di kuliah lah baru kita serius, menurut saya ya. Oke. Itu menurut Tristan. Cuman ya tergantung kalian sendiri. Kalian tujuannya apa di kuliah? Kalau gua pribadi, gua tetap nekenin organisasi di tahun pertama. Tahun kedua, ketiga, dan selanjutnya itu terserah kalian. Kalian nyaman di organisasi itu, go ahead. Kalian merasa organisasi itu benefit buat diri lu, go ahead. Tapi kalau lu udah merasa organisasi ini malah menguras lu, mengeksploitasi lu, memanfaatkan lu, jangan ulangi kesalahan gua. Bahkan dari dulu-dulu. Itu Tristan bentar lagi ketawa nih. Ini udah bentar lagi mau ketawa nih. Gua dari dulu suka ngomel-ngomel ke dia, anjir gua dimanfaatkan terus dong sama orang. Itu kalau kalian udah merasakan red flag itu, tanda-tanda itu, mundur. Segera mundur. Mending kalian cari tempat lain. Gak harus organisasi, bisa aja langsung kerja sama bareng orang yang udah lebih senior, boleh. Langsung kerja sama perusahaan, bisa. Dari sana tetap aja bisa bantuin portfolio lu di LinkedIn misalnya. Dan itu ya, itu baru organisasi beneran, di mana Anda berhadapan langsung dengan profesional. Yes. Bukan dengan mahasiswa yang, maaf kata, masih mental untuk main-mainnya masih ada. Sedangkan di perusahaan itu kan sudah serius kita. Kita sudah serius. Lebih efektif Anda kerja ataupun magang. Lebih bagus daripada Anda berorganisasi di kuliah. Ya, saran gua sebenarnya di tahun ketiga, tahun keempat itu harusnya kalian udah magang sana sini atau minimal part time lah gitu. Iya, lu udah kerja part time, itu sih gua bilang. Nah, selain kerja atau kuliah, lu kuliah sambil kerja juga. Tadi lu bilang bisnis itu. Gimana itu menurut lu? Ya menurut saya itu ya silakan dilakukan. Kerja atau berbisnis silakan, asalkan sesuai dengan bidangnya. Jangan Anda kerja psikologi, sedangkan part time job Anda itu pelayan ataupun gue mau sanggah lu di sana. Karena gini, gue pribadi anak psikologi, tapi gue kerja sebagai fotografer. Itu kan nggak ada kaitannya juga sebenarnya. Saya sanggah lagi, itu bisnis. Kalau kita berbisnis, kita kan dapat uang, tidak masalah. Namun ketika Anda kerja,
Oke. Kerja ini saya bukan berbisnis. Kalau berbisnis ya menurut saya silakan banget berbisnis. Oke. Karena selain menambah uang jajan itu mengurangi beban orang tua Anda. Ya. Selain lu mengurangi beban orang tua, itu juga menambah pengalaman. Yes. Karena Anda Real jadi life bos. skill. Ya. Bukan jadi pegawai. Nah, lu belajar jadi bos itu rasanya gimana? Lu jangan selamanya jadi pegawai terus lah ya. Kalau Anda punya mental pegawai terus-menerus, susah Anda untuk sukses ke depan. Nah, itu. Kita udah ngomong organisasi, kita udah komplain tentang organisasi di kampus bahkan. Dan kita juga advice kalian untuk benar-benar kerja di bidang yang kalian suka, kerja keluar kampus. Jangan kerja selamanya di kampus. Karena justru ya, sepengalaman gua keluar dari kampus untuk cari kerjaan, itu lebih dapat pengalaman yang berkesan gitu loh. Dibandingkan gua di kampus, organisasi kampus mulu, bosen jujur. Karena polanya itu aja, orangnya pun itu aja. Lu perhatikan gak sih di kampus tuh gitu juga gak sih? Oh, sangat saya perhatikan, bahkan saya rasa ya Gitu-gitu aja. masih dengan misalkan dia satu periode, namun dia tidak mau lengser. Dia tetap masuk ke organisasi yang lainnya. Yang menurut saya itu ya tidak akan berkembang karena orang yang memimpin atau mengurus itu ya orang itu saja. Itu saja. Ya. Gimana berkembang kalau kita tidak melakukan regenerasi? Oke, itu ya masalahnya. Ya udahlah ya. Kita go ahead from organisasi. Sekarang kita balik lagi ke academics. Iya, silakan. Nah, ada beberapa juniors ataupun teman-teman gua yang mikir, I think kita harus dapat IPK yang tinggi banget. Kalau mungkin untuk beberapa university, GPA gitu. GPA, IPK itu, whatever you call it lah. Ada yang pingin IPK tinggi gimana ya? Gitu loh. Boleh kasih advice gitu. Kak, gimana sih dapat IPK tinggi gitu loh. Oke. Nanti lulus dapat cum laude gimana sih gitu. Kalau ini dari saya saja. Oke, nanti dari gua. Kalau yang kejar IPK itu, Oke. mentang-mentang IPK kejar saja, itu namanya bodoh. Kenapa bodoh? Ya menurut saya, Anda IPK tinggi. Oke. Apakah Anda betul-betul memahami mata kuliah tersebut dan bagaimana Anda mempertanggungjawabkannya saat Anda mencari pekerjaan? Ingat ya, di dunia kerja itu IPK itu bukan segala-galanya. Namun lebih penting bagaimana jadi orang. Kalau saya pribadi, kalau saya misalkan saya cari asisten lawyer ya, saya tidak lihat IPK, saya lihat niat dia belajar bagaimana, Yes. keseriusan dia bagaimana. Ya, Karena itu. kepintaran di dalam praktek hukum itu relatif. Karena ingat ya, di Indonesia hukum yang tertulis dengan hukum yang berlaku belum sinkron ya. Jadi terkadang pengalaman itu lebih penting. Ya kan? Undang-undang buku atau pengetahuan teori ya bisa kita pelajari dengan baca buku. Namun pengalaman praktek itu harus kita langsung terjun ke lapangan, tidak dari kuliah. Jadi artinya itu lebih baik pengalaman Anda lebih banyak daripada Anda kuasai secara teori Ya, saja. bukan Nanti buku. Anda sendiri shock terapi saat Anda terjun ke dunia praktek. Percaya, saya sudah alami itu, makanya saya berani bilang demikian. Oke. Praktek beda ya sama teori. Praktek beda dan praktek itu dapat diperoleh dengan pengalaman, Yeah. tidak sekedar teoritis saja. Oke. Nah, berarti ada yang nanya nih bentar lagi. Jadi gimana ya Kak? Kakak bilang IPK gak penting, tapi ada aja perusahaan yang lihat IPK gitu. Itu gimana tuh? Dan bahkan ada beberapa orang patokannya, oh lu IPK tinggi berarti lu oke nih orangnya. Apakah itu selalu benar gitu loh Kak? Gimana? Saya rasa salah ya. Berarti kalau perusahaan yang menerapkan itu, siap-siap tuh perusahaannya tidak akan bertahan lama lagi. Menurut saya begitu. Berani lu bilang gitu ya. Meskipun saya tinggi, kenapa saya bisa tinggi? Karena saya mampu mempertanggungjawabkannya. Saya benar-benar Yes. suka baru bisa tinggi. Kalau saya tidak suka, kalau saya IPK tinggi pun ngapain gitu? Apa faedahnya? Lebih penting mempertanggungjawabkan dan nilainya itu, mempertanggungjawabkan. Ilmunya itu lu benar-benar terinternalisasi gak? Lu serap gak ilmunya? Mungkin aja ada banyak orang yang IPK tinggi, tapi waktu giliran ditanya gak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Itu banyak loh. Ditanya Ada tentang gitu. prakteknya, saya nggak tahu gitu. Ya Ngomong nanya, apa? nanya sama ahlinya aja. Nanya sama ahlinya saja. Ya kayak gue sih yang biasa gue dihajar orang, ya lu kan bukan ahli, lu mana boleh ngomong gitu. Harus ahli yang ngomong. Tapi kan untuk menjadi ahli lu juga harus benar-benar nyerap ilmunya juga kan.
Jadi kalau menurut saya itu apa definisi ahli sekarang? Apa definisi dari ahli? Orang Relatif. yang- Nah, kalau menurut gue pribadi sih orang yang benar-benar paham dan mampu dan bisa bertanggung jawab atas apa yang dia miliki gitu, dia lakukan. Nah, itu makanya saya setuju. Maka sebenarnya kalau menjadi ahli di hukum itu, dia tidak perlu S3. Dia S1 saja bahkan tidak ada gelar. Namun kalau dia betul-betul praktek di bidang itu, saya sudah anggap dia sebagai ahli. Oke, it's different in psychology ya. Kalau di psikologi, lo harus S1, lo baru S2, itu pun psikolog. Maksudnya profesi psikologi, baru lo jadi seorang psikolog, baru lo benar-benar bisa praktek. Jadi ya, it's different ya sistemnya. Nah, different karena hukum ini semuanya dapat pelajari dengan mudah. Silakan buka buku ya. Menurut saya begitu, ahlinya gak usah sampai sertifikasi segala. Oke, mungkin ada teman-teman juniors yang mempertimbangkan gimana ya Kak, gua mau langsung habis kuliah benar-benar bisa praktek sebagai profesionalnya di bidang itu. Mungkin hukum ya ini bisa dipertimbangkan ya. Ya, kalau Anda memang punya, memang ada talentanya di situ ya silakan. Kalau tidak jangan dipaksakan. Iya. Nanti kan relatif ya. Kalau menurut saya gampang, orang lain bisa susah. Gak semua orang juga ready untuk kuliah sebenarnya. Tidak ready. Ya. Bahkan kita yang emang udah kuliah, we're academically okay lah gitu. Bukan untuk nyombong, tapi emang niatnya nyombong. Udah ketawa ini orang akhirnya. Ini orang beneran kaku banget sih dari tadi ngomongnya. Santai lah. Ya, santai. Nah, ada yang mau kuliah karena gengsi juga. Ada yang mau kuliah karena gelar. Ada yang mau kuliah karena ya emang gue harus kuliah gitu. Tapi kenyataannya masih banyak orang belum ready mau kuliah dan ujung-ujungnya ya ambil, kita gak usah sebut bidangnya itu, jurusannya itu, cuman itu banyak banget orang yang ambil jurusan itu karena hanya sekedar ingin kuliah. Itu sih. But gue remind lagi ke juniors, kalau emang kalian belum ready untuk kuliah, take your time. Kalau emang kalian gak mau kuliah, jangan paksakan juga. Mending kalian langsung mulai bisnis. Mungkin aja kalian lebih sukses daripada orang yang kuliah sampai tinggi-tinggi. Who knows, right? Ya, memang terjadi. Lagi pula orang sukses di dunia ini kan banyak tidak kuliah, bahkan tidak lulus sekolah pun banyak. Yes. Tapi kenapa kita kuliah? Balik lagi, karena kita pengen ilmunya itu, sorry, gua bukan bilang ilmunya itu, tapi kita benar-benar pengen certified sebagai profesional itu. Misalnya lu mau jadi pengacara nih, ya lu harus kuliah hukum. Ya, memang itu salah satunya caranya. Karena itu caranya Ya. kayak gini, lu mau jadi psikolog, lu harus S1 psikologi, S2 profesi psikologi, baru lu bisa jadi psikolog. Lu gak boleh sembarangan gitu loh. Tapi kalau lu emang tujuannya mau ilmu, ini hal yang gua pelajari lagi kemarin baru-baru ini. Kalau lu emang tujuannya lu mau ambil ilmunya aja, ya udah lu bisa pelajari anywhere you want. Soalnya kayak lu mau jadi seorang ahli bisnis, lu mau jadi entrepreneur or whatever you call it lah, businessman. Emang businessman perlu kuliah? Tidak perlu. Bahkan saya bilang itu yang pengamat ekonomi yang muncul itu, saya rasa itu yang tidak ada substansinya. Oke. Itu tidak ada substansi di dalamnya. Karena kalau dia katanya benar-benar bisa melihat ekonomi dengan tepat, kenapa dia tidak jadi orang kaya? Malah pengusaha yang saat dia ngomong si pengusaha itu kerja malah jadi sukses. Bener juga ya. Gitu. Jadi ya lu kuliah gak mutlak lu langsung jadi orang sukses atau orang kaya. No. Tidak mutlak. Bagaimana Anda membawa diri? Ingat ya, kuliah itu hanya sebuah instrumen. Sisanya itu ya bagaimana Anda memakainya. Yes. Kecuali lu emang mau jadi pengacara, lu mau jadi dokter, lu mau jadi psikolog, itu mau gak mau lu harus kuliah. Ya, itu udah mutlak. profesi. Ya, karena profesi. Profesi. Yes, itu profesi. Profesi itu perlu pelatihan. Tapi gini, gue mau nanya lu, I don't know kalau lu ngalamin ini. Lu sebagai anak teladan di tempat kuliah lu, anak kesayangan dosen, orang IPK tinggi, apa gak sih sisi gelapnya gitu? The other side of the green grass gitu. Kalau menurut perspektif saya, ini pribadi aja. Okay. Saya itu kan ada urus bisnis juga. Kadang sehingga otak saya itu terpecahan jadi dua. Satu bisnis, satu kuliah. Oke. Ya, dan hidup saya bukan cuma kuliah saja, ada bisnis. Sehingga terkadang kalau Anda sudah
dicap hebat ya. Anda harus susah untuk mempertahankannya. Karena kadang di bisnis itu kan kadang ada kejadian atau apapun yang lebih perlu memeras waktu Anda, sehingga Anda kuliah itu Anda harus terlantar untuk sementara waktu. Ya. Karena itu kadang kalau sehingga kalau Anda tidak fokus kadang ya performa Anda pasti menurun. Itu saat dikritik dosen. Nah, itu yang susah menurut saya. Itu sih, itu jujur gue alamin. Dan soalnya kadang jadi anak yang punya IPK tinggi misalnya, itu beban banget sebenarnya. Itu lu bawa beban. Karena gue bahkan pernah bilang ke teman-teman gue kalau bisa turunin sedikit IPK-nya biar lebih ringan lah bebannya. Karena gini, lu IPK tinggi, orang terus berekspektasi, bahkan dosen, bahkan teman-teman lu mikir, oh ini pinter ini anak, gue harus nyari anak ini terus, apa-apa itu ini nyari anak ini terus gitu loh. Kan kayaknya lu gitu gak sih, lu selalu cerita-cerita ke gue, every time lu kuliah ada aja orang yang konsultasi sama lu, kok ini gimana, itu banyak gak sih? Ya menurut saya itu oke banget, apalagi dari adik kelas di mana itulah saatnya saya refresh Ya, apa yang saya pelajari. ilmunya. Dengan gitu saya mampu mempertanggungjawabkan kepintaran saya atau IPK saya. Nah, Oke, gua mau cut lu di sana. Ini advice untuk juniors. Once kalian masuk kuliah, cari senior yang kalian bisa andalkan. Gua punya kriteria nih untuk milih senior yang bisa gua andalkan. Pertama, dia benar-benar dukung apapun yang gua lakukan. Dia benar-benar bimbing gua untuk masalah kehidupan. Kedua, nah salah satunya contohnya kayak Tristan nih, mungkin adik-adik kelas Tristan bisa relate nih. Cari senior yang pinter banget, IPK-nya tinggi, dan lu bisa belajar sama dia. Lu dapat advice untuk dosen ini kayak gini nih, dosen ini kayak gini nih. Kalau lu masuk mata kuliah ini kayak gini. Lu cari senior itu, wajib. Ketiga, gue malah bilang cari senior yang lu nyambung banget di organisasi, karena lu belajar banyak banget tentang cara manage orang gitu. Apalagi kalau lu bisa dekatkan diri lu dengan pengurus-pengurus organisasi yang oke ya, maksudnya yang relevan ya, organisasi yang relevan, itu oke banget. What about you? Lu ada advice untuk deketin senior misalnya? senior pertama itu satu, senior yang punya prospek. Oke, ini Punya beda prospek. lagi bahasanya. Ini beda lagi. Coba. Nah. Punya prospek. Kalau misalkan Anda tahu dia itu anak pejabat, kalau Anda tahu setidaknya dia itu orang tua dia itu seprofesi dengan yang Anda inginkan, maka silakan dekati. Mana tahu, ya kan? Anda kenal orang tuanya kasih ada kesempatan. Di sanalah Anda ambil. Lumayan banget tuh. Itu lumayan banget. Dua, Oke. senior yang apa namanya? Bukan namanya dapat diajak ngomong, diajak konsultasi. Bisa ajak nongkrong lah ya. Yang bisa ajak nongkrong, yang bisa bantu dalam hal pelajaran kalau Anda susah. Itu dua saja menurut saya. Ketiga itu ya seperti yang mereka katakan, yang punya bisnis di luar, yang bisa Anda yang bisa juga. bimbing untuk real life problems gitu. Itu tipe senior yang pertama yang tadi gue jelaskan. Bisa bimbing lu untuk everything. Kasar katanya gini lah, bisa jadi mentor lu dalam segala bidang. Ya. Itu lu butuh banget. Dalam hal mentor ya, itu saya. Bahkan kadang ada program mentorship di kampus itu menurut saya itu ya keliru. Kenapa? Tapi poinnya gede loh. Saya tak peduli poin. Kita bicara manfaat ya. Saya tuh orang yang lebih baik ini. Meskipun saya tidak ada gelar, itu tidak menghentikan saya untuk melakukan apa yang saya inginkan. Kalau saya bina junior, ya saya benar-benar bina meskipun saya tidak ada gelar mentornya. Itu saya benar-benar bina. Dibandingkan dengan mentor yang hanya bina saat acara tertentu saja, sisanya itu dia menghilang tak kemana. Saya itu ya kenyataannya gitu sih. Ya kenyataannya begitu. Namun bagi saya itu lebih penting aksi daripada gelar. Ya. Gua relate banget di sana, dan gua aja udah menjadi ketiga tipe senior ini loh. Ya, bagus. Ya, I mean gini loh. Gua bangga, gua bisa jadi mentor sebagai senior. Gua jadi senior yang baik aja. Gua gak pernah ngebentak adik kelas gua minimal. Gua gak pernah nuntut terlalu banyak dari adik kelas gua. Justru kita bimbing mereka. Adik kelas kita gak tahu apa-apa gitu loh. Ya bimbing lah. Lu jangan marah-marahin gitu. Lu jangan bilang, oh lu bodoh lu bisa itu. Kan kenyataannya ada beberapa senior yang gitu. Ya, di tempat lu kayak ada gak sih yang gitu? Beruntungnya di tempat saya aman ya? berlaku prinsip. Apa tuh?
saya, lu ya lu. Individualisme. Dan Sangat saya sebenarnya lebih prefer sepakat begitu sih. sih. Karena saya tidak diganggu senior tiap hari. Di mana saya Emang punya sih. fokus untuk diri saya sendiri, ya lebih bagus begitu. Tapi ya gak apa-apa kalau juniors yang deketin lu gitu. Ya kalau memang saya memang kalau junior cari saya di bidang hukum yang saya kuasai, ya pasti saya bantu. Oke, itu juga tips untuk juniors. Kalian yang harus deketin senior, jangan nunggu sampai senior yang deketin kalian. Karena itu gak tau malu banget sih kasar katanya. Up to the point kalau ini senior mulu yang nyari lu gitu. Harusnya juniors yang mulai nyari. Iya, menurut saya relatif lah. Karena Relatif. kita jangan terlalu paksakan konsep junior senior. Karena kenapa? Kita beda usia cuma 1-2 tahun. Emangnya kita pantas membedakan diri? Sebenarnya Saya anggap semua orang posisi- sama. Bahkan untuk junior saya nggak pernah panggil deh. Dan saya nggak berharap mereka panggil saya abang. Panggil saja nama saya. Nggak usah Anda tunjukkan hormat yang berlebihan. Sama saja kok kita. Tapi realitanya gini Tristan, tetap adik-adik kelas, mau gak mau kita pakai istilah adik kelas. Karena emang mereka, balik lagi kita budayanya di Indonesia emang gitu. Dari yang muda hormat yang tua. Selalu gitu. Bahkan gua aja beberapa kali attempt untuk bilang ke mereka, gua panggil kalian nama, gua gak panggil dek. Kalian juga panggil gua nama. Panggil aja gua Brian atau panggil gua aja Joe, gak usah panggil bang, gak usah panggil kak gitu. Dan pastinya jangan panggil gua ko, karena gua gak suka banget dipanggil ko. Mending kalian panggil gua bang, kak atau mas atau a atau kang daripada ko, karena ko itu racist. Oke, that's intermezzo lah ya. Intermezzo itu. Iya, itu sih. Wah, kita udah ngomong banyak banget tentang kuliah. Oke, let's go to business. Ya, let's go to business. Nah, lu udah ngajar gue banyak banget tentang financial and business gitu. Bahkan untuk investment saja kita doang yang ngerti tentang investment ya di SMA sampai sekarang. Karena gini loh, kebanyakan orang sekarang tiba-tiba pinter semua. Apalagi ya tiba-tiba pinter di dalam saham lah, investasi lah, atau forex, whatever that shit gitu. Karena gini, gue pernah dengar satu quote. Apalagi kita kemarin kan IHSG sampai naik terus, rally terus. Oh iya, Ya, naik itu terus. sempat rally banget, non-stop. Dan gue pernah ketemu quote, kalau nggak salah lu koreksi ya, Mark Cuban punya quote. Everyone is a genius in a bullish market. Is that true? Gue pernah denger itu quote-nya. Semua orang mendadak pintar di market yang lagi bullish. Bullish itu berarti market yang lagi naik. Kalau bearish itu market yang lagi turun. Itulah istilah dua istilah. Oke, what do you think? Ya kalau menurut saya jenis yang muncul dadakan-dadakan itu tak akan bertahan lama. Karena mereka hanya bertahan saat mereka beruntung. Kalau mereka tidak beruntung, nama mereka redup. Jadi menurut saya ya jangan jadi itu jenius dadakan. Kalau jenius ya memang Anda jenius, kalau bukan ya jangan klaim Anda jenius. Karena Anda hanya akan menyesatkan orang lain, Anda sebar hoax. Tidak baik itu. Dan walaupun lu ngajar banyak tentang investment atau financial kedua, gue take it as an advice, tapi belum tentu gue langsung terapkan. Ya harus begitu. Harus begitu justru. Jangan Anda kegeser Instagram, TikTok yang bilang, oh tanam saham ke sini, Anda pasti kaya. Oh tunggu dulu. Anda sudah pelajari nggak technical analisisnya, company-nya gimana? Ya jangan Anda percaya analisis. mentah-mentah saja, Anda masuk jurang kalau begitu, ya kan? Itu harus dipelajari juga. I mean like kita dari SMA ya udah kita belajar hal yang demikian. Tapi lucunya gini loh, waktu dulu gua SMA gua pelajari tentang ginian, gua dimarahin sama orang-orang, dibilangnya, wah lu main judi, ini uang haram, ini uang setan, ini yang namanya saham-sahaman investasi. Tolong stop dulu. Oke, gimana? Menurut saya, semua itu judi kalau Anda tidak tahu cara melaksanakannya. Anda berbisnis, Anda buka kafe, Anda buka restoran. Kalau Anda tak tahu cara mengelolanya, sama aja dengan judi. Begitu juga dengan saham. Anda tak tahu, Anda cuma taruh, Anda menang, Anda beruntung. Jika tidak, Anda kalah. Ya, itu sudah dengan judi. Kalau Anda sudah mengerti sesuatu, benar-benar Anda pahami, itu bukan namanya judi, namanya calculated risk, kalkulasi yang telah dihitung. Resiko yang telah dikalkulasi. Ya, dan ingat, meskipun Anda kalah, ingat satu prinsip dari kasino. Apa itu? Apa tuh? Bandar selalu menang. Yes, bandar selalu menang. Meskipun mereka kalah 3 minggu pertama, kalahnya sedikit saja. Minggu depan mereka menang banyak. In the end kan bandarnya menang. Iya kan? Bandar selalu menang. Ingat itu, kalau yang namanya judi, bandar selalu menang. Iya, bandar selalu menang. Jangan Anda jadi pemain, jadilah bandar. Nah, Yes, that's why they say
investment segini itu uang nggak bener, ya udahlah. Ya tergantung Whatever perspektif lah, mereka. gitu. Mungkin saja mereka dulu cuma main tapi tak pelajari sistemnya, mereka kalah, yang mereka jerit-jerit. Iya. Hidup kan apa? Pengalaman perspektif kita kan dipengaruhi pengalaman. Yes, yes. That's why ya kita balik lagi, kita tekanin terus. Di sini kita bagi perspektif, bukan bagi ilmu, bagi perspektif. Iya, betul. Ilmu yang menurut kita benar, ya kita bagikan. Tapi itu perspektif kami, belum tentu benar buat kalian gitu. Always that disclaimer all the time gue kasih. Gitu. Nah kalau lu dalam bisnis sendiri, is there one advice yang benar-benar nempel di lu dan lu mau kasih tahu ke orang lain? Ya, menurut saya suka dulu bisnisnya, suka dulu. Suka dulu. Baru Suka Anda sama- benar-benar menjiwai. Iya. Kalau tidak ya Anda cuma anggap itu sebagai bisnis ya. Anda nggak akan bisa untung banyak karena Anda ya gitu-gitu aja. Anda tidak punya passion. Saran saya itu ya punya passion dulu. Jangan Anda hanya demi ikut tren, demi ikut cuan gitu Anda lakukan Iya, bisnis iya, yang iya. Anda tak betul-betul Anda pahami. Ya Anda bakal kena batu. Sama ada kan dengan judi. Apa bedanya? Justru lu asal ikut tren itu ya yang Itu kacau yang banget. bahaya. Itu bahaya banget. Ya Anda bisa menang 1 bulan. 3 bulan selanjutnya Anda bisa kalah. Yang gua tangkap dari lu juga, satu hal yang gua pelajari banget, always think about the long term. Pikir panjang, jangan Iya. pikir pendek. Dilarang itu. Itu pun salah satu advice yang gue ingat dari lu juga. Think about the long term gitu. Invest in the long term. Malahan. Kita udah ngomong panjang juga dan kita ngomong berbagai topik. Dari seorang Tristan yang ngomongnya dari hukum, dari pengacara, dari anak kuliahan, organisasi, bahkan up to the point business and financial. Wow, thank you very much Tristan, lu udah membuka wawasan banget. Santai Di sini. saja, saya mau bagi perspektif. Yes, dan fun fact, dia udah dari SMA udah nemenin gua, udah banyak banget projects. Bahkan ini Tristan kenal sama pembicara kita sebelumnya, Dalton. Oh, Iya. itu seorang musisi yang hebat ya di Medan. Hebat Iya. itu. Saya salut sama dia karena dia berani melawan caci maki atau ejekan dari masyarakat sehingga dia itu mampu benar-benar ya sudah. Dia lakukan apa yang dia sukai dan dia cintai, maka sampai sekarang sukses dia kan. Yes. Dan buktinya kemarin aja dia ngomong tentang mimpi dan dia udah dapat apa yang dia mau. Ya gitu. orang-orang gini harus kita teladani ya. Yes. Adalah tanpa kalau kita cuma diejek kita menyerah ya kapan kita sukses? Harus berani ada lawan arus kan? Kadang harus berani lawan arus. Yes. Thank you very much Tristan. Halo teman-teman. Ada yang penasaran tentang Tristan mau tahu lebih lanjut atau mungkin kalian ada yang mau lanjut kuliah hukum, boleh nih langsung nanya-nanya ke Tristan untuk advice di kuliah hukum gimana, di kuliah hukum mau gimana, mau itu ini, belajar apa gitu. Silakan aja nanya ke Tristan, di Instagramnya ada nanti linknya di bawah, ataupun kalian ada yang mau diskusi sama Tristan untuk berbagai hal, silakan. Kalau ada yang mau diskusi sama gua, mau sama Tristan atau kayak di podcast sebelumnya sama Dalton, you can contact me as always. Di bawah ada Instagram gua, ada email gua, segala macam kontak gua, silakan nyari. Oke, maybe that's it for today. Mungkin kita bisa ngobrol lagi di kesempatan lainnya. Thank you very much Tristan udah hadir di podcast gua Sama-sama. ini. And I'll see you again soon. Signing out. Bye.